Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Sobat Belajar, kali ini, pada kesempatan hari ini, Kak Abi akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar tentang pelajaran IPS. Nah, sekarang materinya tentang sejarah nih Sobat Belajar. Kira-kira kita akan ngebahas apa ya? Nah, Kak Abi di sini akan ngebahas atau akan ngebantu Sobat Belajar semua untuk ngenalin yang namanya tentang awal mula pergerakan politik di Indonesia pasca kemerdekaan atau setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya nih ngomongin yang namanya proklamasi kemerdekaan, pasti nggak lepas dong sama yang namanya tokoh yang ada di samping Kabi ini. Ya, Presiden Soekarno atau biasa kita panggil dengan Bung Karno merupakan tokoh proklamator Republik Indonesia nih Sobat Belajar. Yang seperti kita ketahuin, jasa-jasanya dari mulai yang namanya persiapan kemerdekaan Indonesia, terus kemudian berlanjut lagi sampai dengan proklamasi kemerdekaan hingga akhirnya beliau ditunjuk menjadi seseorang yang menandatangani proklamasi di sana, yaitu atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Nah, beliaulah yang menandatangani lembar proklamasi tersebut. Nah, setelah adanya atau ditandatangani lembar proklamasi tersebut, beliau juga diakui atau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama nih Sobat Belajar. Nah, di masa pemerintahannya, beliau juga mengalami banyak sekali yang namanya naik turun atau pasang surut, kayak gitu. Nah, tapi bukan Bung Karno namanya kalau misalnya nggak dikenal di Indonesia. Jadi, Bung Karno ini kalau misalnya seperti kita ketahuin ya, adalah sosok proklamator yang tegas, seperti itu. Terus yang benar-benar membakar semangat untuk semua kata-katanya, kayak gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya Bung Karno ini sangat terkenal di berbagai belahan dunia nih Sobat Belajar. Nah, sekarang nih Kak Abi akan mau kasih tahu kepada Sobat Belajar semua tentang yang namanya perjalanan politik di Indonesia sampai dengan perkembangannya pasca kemerdekaan yang telah diungkapkan oleh Bung Karno ini. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi kita sudah yang namanya perkenalan sama yang namanya Bung Karno nih. Dari mulai dia menjadi tokoh penting di Indonesia, terus kemudian menjadi yang namanya pergerak pemuda di Indonesia, sampai dengan akhirnya dia menandatangani proklamasi dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Sobat Belajar, sepanjang perjalanannya itu atau pasca proklamasi itu, ternyata ada yang namanya perkembangan politik Indonesia nih. Jadi perkembangan politik Indonesia setelah yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, kan kita proklamasi di tanggal 17 Agustus nih Sobat Belajar tahun 1945. Terus kemudian perkembangan politiknya tuh apa aja tuh? Nah, nanti di sini Kabi akan ngejelasin ke Sobat Belajar semua tentang perkembangan politik yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi yang pertama, pergerakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia itu adalah yang namanya ini, pembentukan struktur. Jadi membentuk strukturnya itu dari mulai ranah-ranah politik yang paling bawah hingga politik yang paling atas. Nah, terus kemudian selain itu, pemerintahan Republik Indonesia juga membentuk yang namanya membentuk negara-negara. Jadi pembentukan negara ini tadinya ada yang namanya Negara Republik Indonesia Serikat. Terus nanti dirubah menjadi something. Nah, nanti kita akan buka nih. Terus kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sebelumnya negara Indonesia ini kan Negara Republik Indonesia Serikat. Nah, sekarang sudah diganti jadi NKRI atau Republik Indonesia atau Negara Kesatuan lagi, bukan Negara Serikat lagi. Nah, itulah yang masa politik yang sudah dijalankan oleh Bung Karno. Jadi beliau sebagai kepala negara juga menjalani beberapa hal yang menyangkut bidang politik. Nah, sekarang kita buka nih yang pertama. Apa ya? Ini dia. Pembentukan struktur politik di Indonesia. Nah, pembentukan struktur politik di Indonesia nih yang seperti apa sih yang Sobat Belajar? Nah, jadi pembentukan struktur politik pemerintahan yang lengkap nih Sobat Belajar. Nah, kira-kira
Nah, kalau misalnya struktur politik yang lengkap tuh maksudnya apa nih? Nah, struktur politik yang lengkap ini yang dimaksud itu adalah yang pertama, yang namanya batang tubuh atau ideologi bangsa. Kemudian ada juga yang namanya undang-undang dasar yang menjadi sebuah rancangan dasar membangun sebuah negara tuh sobat belajar. Kemudian ada juga yang namanya pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya pembentukan kelompok-kelompok tertentu juga. Nah, sobat belajar KB akan buka yang pertama. Kira-kira apa ya isinya? Nah, ini dia. Jadi yang pertama adalah membentuk undang-undang dasar dulu nih sobat belajar. Jadi pada saat Indonesia setelah merdeka, yang pertama kali kita bentuk adalah tentang undang-undang dasar ini. Nah, jadi undang-undang dasar inilah yang menjadi suatu dasar bagi suatu bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pedoman nih yang akhirnya jadi sebelumnya Undang-Undang Dasar ini belum disahkan menjadi yang namanya pedoman negara atau menjadi Undang-Undang Dasar Ideologi Bangsa Indonesia. Nah, setelah era kemerdekaan Republik Indonesia atau setelah yang namanya proklamasi kemerdekaan, undang-undang ini akhirnya diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau biasa kita sebut sekarang dengan UUD 1945 kayak gitu sobat belajar, karena memang Undang-Undang Dasar ini diresmikan di tahun 1945 kayak gitu. Jadi ini diresmikan di tahun 1945. Makanya sekarang kita nyebut sering Undang-Undang 1945 kayak gitu. Nah, itulah kenapa Undang-Undang Dasar ini penting bagi sebuah negara. Kalau misalnya kita mikirin membangun sebuah kelompok aja deh, kan perlu ada yang namanya aturan atau rancangan dasar. Misalnya kelompok belajar. Kelompok belajar harus datang semua tepat waktu, terus kemudian harus ngerjain semuanya. Pembagian harus rata seperti itu. Dan itu kan merupakan sebuah peraturan-peraturan dasar ya. Nah, begitu juga dengan sebuah negara. Membangun sebuah negara itu perlu yang namanya aturan dasar atau undang-undang dasar yang wajib dipatuhi. Nah, aturan dasar inilah yang sampai sekarang masih kita pergunakan. Nah, kayak gitu. Disebut Undang-Undang 1945. Kemudian setelah meresmikan yang namanya Undang-Undang 1945, akhirnya pergerakan politik Indonesia bergulir lagi nih sobat belajar. Nah, pergerakan politik Indonesia bergulir lagi dengan yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini adalah lanjutan dari yang tadi. Jadi setelah merancang Undang-Undang Dasar, akhirnya dibentuklah juga yang namanya pemilihan atau pemilihan presiden dan wakil presiden nih, sobat belajar. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau misalnya memilih presiden atau wakil presiden, sekarang-sekarang tuh biasanya melalui pemilu langsung. Nah, pada saat itu atau pada masa setelah kemerdekaan, ternyata pemilihan presiden dan wakil presiden ditunjuk langsung dengan yang menandatangani proklamasi itu. Jadi Soekarno dan Hatta nih, sobat belajar. Jadi ternyata perlu sobat belajar ketahuin, sebelum penandatanganan tersebut, jadi Indonesia masih belum memiliki presiden dan wakil presiden. Jadi Soekarno-Hatta hanya sebagai ikon negara saja. Nah, tapi setelah yang namanya kemerdekaan atau setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta akhirnya diangkat secara resmi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama tuh sobat belajar. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya suatu negara kan pasti harus memiliki yang namanya seorang pemimpin atau leader. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya kelompok belajar tadi, pasti ada ketua kelompoknya, kemudian wakil ketua, kayak gitu. Nah, negara pun juga harus seperti itu nih. Dia harus ada yang namanya pemimpinnya, leadernya, yaitu Presiden Soekarno. Terus kemudian harus juga ada wakil ketuanya atau wakil presidennya, berarti Muhammad Hatta.
Nah, kenapa nggak yang lainnya, Kak? Kenapa misalnya ada pertanyaan, kenapa nggak ada Malik atau kenapa nggak Ki Hajar Dewantara atau Muhammad Yamin misalnya kayak gitu. Nah, pada saat itu ternyata yang dipilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah sesosok yang benar-benar bisa membakar yang namanya semangat juang rakyatnya pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Seperti itu, Sobat Belajar. Oke. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi setelah menentukan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua akhirnya menentukan atau pengangkatan presiden dan wakil presiden secara resmi. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, nah, yang ketiga adalah ini, pembagian wilayah Indonesia nih Sobat Belajar. Nah, ini penting banget juga. Jadi setelah memilih Undang-Undang Dasar, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, nah itu juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah itu juga termasuk dalam pergerakan politik di Indonesia. Nah, kira-kira wilayah bagaimana ya? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar tahu deh waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Timur, dan waktu Indonesia bagian Tengah, Sobat Belajar harus tahu dulu nih di mana sih pembagiannya. Nah, ini dia. Kita sudah punya peta Indonesia. Kak Abi akan masih tahu Sobat Belajar semua pembagiannya gimana nih. Nah, jadi pertama ada Indonesia bagian timur atau Indonesia Timur kita sebutnya, yaitu ada Papua, Papua Barat, Maluku, ada Sulawesi seperti itu. Nah, kita ternyata bagiannya adalah di sini nih Sobat Belajar. Kita berarti, nah ini dia. Tap, 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 tap. Kabi pakai garis putus-putus. Nah, terus kemudian Indonesia bagian tengah. Nah, terus kemudian sisanya Indonesia bagian barat nih Sobat Belajar. Kalau misalnya ini nggak kelihatan, Kabi ganti warna deh sama warna apa ya yang kontras ya. Oke, warna ungu deh. Nah, tap, 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 tap. Ini wilayah Indonesia dibagi. Nah, terus kemudian pembagian berikutnya. Nah, jadi ini waktu Indonesia bagian ini aja deh. Indonesia Timur. Terus Indonesia Tengah. Terus ini Barat. Nah, itulah yang dinamakan dengan pembagian nih. Jadi pembagian Indonesia menjadi 3 wilayah bagian seperti itu. Nah, itulah salah satu juga yang dikerjakan tentang yang namanya pasca kemerdekaan Indonesia di bidang politik tuh. Jadi yang pertama adalah tentang yang namanya pemilihan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, terus kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, terus kemudian yang ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian waktu. Terus kemudian kita pindah lagi ke pembahasan berikutnya, kira-kira apa lagi ya yang dikerjakan atau yang struktur pembentukan pemerintahan. Nah, yang keempat adalah yang namanya pembentukan kementerian nih Sobat Belajar. Ya, jadi kalau misalnya di negara sekarang kita sudah mengenal yang namanya kementerian-kementerian, nah ternyata kementerian itu dulu juga awalnya dibentuk pada masa pasca kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, baru akhirnya dirancang deh itu yang namanya kementerian apa saja yang dibutuhkan. Nah, kira-kira apaan aja nih kementerian yang dibutuhkan? Nah, di sini dia. Kementerian yang dibutuhkan itu ada kurang lebih ini ada 11. Ada beberapa yang ditampilkan. Nah, tapi pada masa itu kementerian masih memiliki nama departemen. Jadi bukan bukan kementerian. Nah, kira-kira kementerian apa aja yang ada ya? Nah, yang pertama Departemen Dalam Negeri. Sekarang terus kemudian Kementerian Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.
Departemen Kehakiman, ada juga Departemen Keuangan, terus kemudian Departemen Kemakmuran, terus ada juga Departemen Kesehatan, ini aturan enter, Departemen Kesehatan. Terus kemudian ada yang namanya Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Terus ada juga Departemen Sosial, ada juga Departemen Pertahanan. Nah, terus ada juga Departemen Perhubungan, seperti itu. Nah, jadi departemen-departemen ini yang sekarang kita kenal menjadi kementerian itu merupakan sebuah hasil dari yang namanya pergerakan politik pasca kemerdekaan nih Sobat Belajar. Nah, jadi sekarang kan kita sudah kenal nih yang namanya kementerian-kementerian di mana gitu, misal Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan. Nah, biasanya sampai dengan misalnya setiap presiden yang memimpin itu biasanya kementeriannya menjadi berbeda atau misalnya digabungkan menjadi satu kementerian dengan kementerian yang lain atau bahkan dipecah. Jadi tergantung kebijakan dari setiap presidennya nih Sobat Belajar. Nah, pada saat masa awal pemerintahan Presiden Soekarno, jadi departemen inilah yang dibutuhkan nih Sobat Belajar, kayak gitu. Nah, jadi setelah menyusun departemen, jadi tadi sudah ada 4 ya. Yang pertama memilih yang namanya Undang-Undang Dasar, terus kemudian memilih presiden dan wakil presiden, terus kemudian memilih departemen, terus kemudian juga memilih membagi Indonesia berdasarkan 3 bagian seperti itu. Nah, ada juga nih yang terakhir, kira-kira apa ya? Nah, ini yang kelima, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia. Nah, jadi buat Sobat Belajar yang masih belum tahu, ternyata Komite Nasional Republik Indonesia ini juga berfungsi sebagai lembaga yang menaungi berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan nih Sobat Belajar. Jadi Komite Nasional juga sebagai lembaga yang mewakili banyak wilayah Indonesia. Jadi kan namanya Komite Nasional. Jadi benar-benar komite ini yang mewakili seluruh anggotanya dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Jadi benar-benar dibentuk untuk hal yang positif pada saat itu. Nah, itulah dia pembentukan struktur pemerintahan nih Sobat Belajar. Jadi pembentukan struktur pemerintahan yang lengkap. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Yang pertama ini, nah harus ingat struktur pemerintahan yang lengkap itu apa aja sih tadi? Nah, yang ini berarti Undang-Undang Dasar. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua pemilihan presiden. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah pembagian waktu. Bukan pembagian waktu, pembagian zona. Nah, terus yang keempat adalah yang namanya pembentukan kementerian. Nah, yang terakhir adalah komite nasional. Nah, pembentukan komite nasional. Dan hal inilah yang menjadi topik permasalahan utama setelah kemerdekaan Republik Indonesia nih. Jadi struktur pemerintahannya dibuat benar-benar secara lengkap nih Sobat Belajar. Kayak gitu. Jadi nggak boleh ada yang terlewatkan tuh dari yang mulai yang namanya ideologi negara sampai dengan yang namanya kementerian-kementerian yang mengurusi segala bidang yang harus diurusin oleh sebuah bangsa. Kayak misalnya tadi yang mengurusin bidang sosial, ada yang namanya Departemen Sosial. Terus yang mengurusi tentang pendidikan, ada yang namanya Departemen Pendidikan, seperti itu. Terus ada yang mengurusi tentang segala kegiatan dalam negeri, berarti Departemen Dalam Negeri. Mengurusi semua kegiatan luar negeri, berarti yang namanya Departemen Luar Negeri. Seperti itu, Sobat Belajar. Nah, sekarang karena ini kita sudah ngerti nih, Kabi akan lanjut ke topik berikutnya. Oke. Yaitu tentang bentuk negara. Nah, bentuk negara yang dimaksud tuh yang seperti apa sih? Nah, jadi di sini adalah perubahan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS nih pada masa itu. Nah, jadi Indonesia pada saat itu namanya masih NKRI.
Terus akhirnya dibuat menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah, kebijakan perubahan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tentang mengapa sih ini harus diganti seperti itu, karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masa itu ternyata sobat belajar. Kita buka nih yang RIS itu apa sih maksudnya. Nah, ini dia. Jadi pembagian RIS ini adalah yang pertama negara bagian, terus kemudian satuan-satuan kenegaraan, terus kemudian daerah swapraja. Nah, jadi kalau misalnya di Republik Indonesia Serikat ini ada negara-negara bagiannya, seperti itu sobat belajar. Nah, itulah yang itulah salah satu faktor yang dilakukan oleh presiden setelah masa pasca kemerdekaan. Terus kemudian setelah mengubah NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat, akhirnya Republik Indonesia Serikat dirubah lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia nih sobat belajar, atau NKRI. Nah, perubahan ini juga menjadi nama yang resmi sampai dengan sekarang kayak gitu. Jadi awalnya NKRI, kemudian dirubah menjadi RIS, kemudian menjadi NKRI lagi kayak gitu. Nah, NKRI berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah semua wilayah atau semua semua daerah dari Sabang sampai Merauke adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia kayak gitu. Jadi kita bersatu. Kalau misalnya Republik Indonesia yang serikat yang masih eksis sampai dengan sekarang, berarti misalnya kita ambil contoh Amerika Serikat. Nah, berarti mereka adalah negara-negara yang berserikat menjadi satu. Seperti itu sobat belajar. Oke, sekarang Kak Abi akan karena ini udah pembentukan struktur tadi juga udah yang namanya pembentukan struktur yang harus lengkap dari mulai undang-undang dasar sampai dengan departemennya juga harus dibentuk. Kemudian adalah pembentukan negara. Terus akhirnya dirubah lagi pembentukan negara, awalnya jadi NKRI dibentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Terus kemudian dirubah lagi pada negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sobat belajar, tadi kita sudah mempelajari tentang banyak hal penting, yaitu 3 hal ini. Jadi Indonesia benar-benar mengalami perombakan struktur atau yang namanya pembangunan struktur dari awal, pembentukan struktur dari awal. Nah, itulah yang harus dilakukan sebuah negara setelah negara tersebut merdeka nih sobat belajar. Makanya sesuai judulnya, yaitu Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajarinya, Kak Abi mau coba nih yang namanya buka soalnya. Buka soal, jadi semoga sobat belajar bisa ngejawabnya ya. Kita masuk ke sesi ayo latihan. Wow, ini nih latihannya nih sobat belajar. Nah, yang pertama, soal yang pertama kita baca bareng-bareng. Soal yang pertama, maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Berisikan pembentukan organisasi. Kita harus lihat di sini pembentukan organisasi. Nah, ketentaraan. Jadi pada saat itu tanggal 5 Oktober 1945. Berarti berapa bulan setelah Indonesia merdeka? Kita merdeka bulan Agustus, September, Oktober. Berarti 3 bulan setelah Indonesia merdeka dibentuklah sebuah organisasi ketentaraan nih. Nah, organisasi ini bernama apa nih? Kita lihat pilihannya. A. Badan Keamanan Rakyat. Atau B. Tentara Keamanan Rakyat. Atau C. Tentara Keselamatan Rakyat. Atau D. Tentara Republik Indonesia. Nah, Kak Abi kasih kesempatan sobat belajar buat ngejawab dulu. Kira-kira apa ya jawabannya? Apakah Badan Keselamatan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, atau D. Tentara Republik Indonesia? Kira-kira jawabannya apa? Harus jelas kata kuncinya di sini, yaitu maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober. Nah, kalau misalnya sobat belajar ingat tentang 5 Oktober, hari apa itu? Berarti sobat belajar bisa langsung ngisi nih. Jawabannya apa nih yang pasti?
Wow, ya udah. Kabi langsung kasih tahu aja nih, jawabannya adalah Tentara Keamanan Rakyat yang B nih Sobat Belajar. Nah, jadi pada tanggal 5 Oktober ini, Tentara Keamanan Rakyat ini dibentuk nih Sobat Belajar. Jadi gunanya tentara ini adalah untuk mengamankan rakyat, memberikan rasa nyaman, seperti terus memberikan rasa aman dari gangguan-gangguan. Kayak misalnya kan pada saat kemerdekaan ini, pada pasca kemerdekaan Indonesia, Indonesia kan masih diganggu sama Belanda kan. Masih ada yang namanya agresi militer Belanda 1 dan 2. Terus kemudian masih ada ke peristiwa-peristiwa heroik di berbagai daerah di Indonesia. Nah, dibentuklah dengan yang namanya Tentara Keamanan Rakyat ini gunanya untuk memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia nih Sobat Belajar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 nih Sobat Belajar. Kira-kira apa ya? Kita baca bareng-bareng. Soalnya, kabinet parlementer pertama yang dibentuk pada awal kemerdekaan. Nah, kita harus lihat di sini kabinet parlementer pertama. Di sini ada kata pertama. Berarti yang paling pertama ya, Sobat Belajar harus ingat yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan ya, dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, jadi siapa nih Perdana Menteri yang memimpin pada saat itu? Nah, dulu Indonesia ini pada saat kabinet Indonesia yang awal, yang paling pertama itu memiliki Perdana Menteri nih Sobat Belajar. Jadi Perdana Menteri ini berfungsi sebagai orang yang berpengaruh terhadap seluruh kegiatan Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi terutama berfokusnya terhadap seluruh kegiatan yang ada di luar negeri, kayak gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang A, Muhammad Hatta. Yang B, Insinyur Soekarno. Yang C, Amir Syarifuddin. Atau yang D, Sultan Syahrir. Jawabannya yang A, B, atau C. Yang A bukan, kami kasih tahu. Yang B bukan. Nah, karena Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Ya, jawabannya adalah yang D, Sultan Syahrir ya Sobat Belajar. Oke, ini udah. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang terakhir yang kami buat. Nah, ini dia. Soal ketiga. Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Nah, sekarang kita harus lihat nih kata kuncinya. Pemberontakan PKI di Madiun adalah, nah siapa nih kira-kira pemimpin pemberontakan PKI yang di kota Madiun? Apakah Musso atau Alimin, Tan Malaka, DN Aidit? Yang jelas DN Aidit ini bukan. Nah, terus Tan Malaka juga bukan. Nah, antara A dan B. Kira-kira yang mana jawabannya, Sobat Belajar? Ya, jawabannya yang A ya, Sobat Belajar, yaitu Musso. Nah, pada saat itu ternyata si Musso ini melakukan pemberontakan di kota Madiun. Oke. Nah, Sobat Belajar, sudah nggak kerasa nih kita sudah ada di penghujung. Semoga Sobat Belajar sudah semakin ngerti sama yang Kak Abi tadi jelasin. Jadi, apaan aja sih yang harus dilakukan dalam bidang politik pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!